Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, selamat datang di channel Papa Farah Bercerita. Yuk ikut perjalanan cerita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh tidak, burung itu terbang ke kiri, aku pasti akan tertimpa sial, umpat seseorang. Orang itu kebetulan melihat seekor burung yang terbang di atas kepalanya berbelok ke arah kiri. Sepanjang hari itu dia jadi murung karena yakin bahwa dia bernasib sial, walaupun belum tahu kesialan macam apa yang akan menimpanya. Adik-adik tersayang, orang-orang Arab pada masa jahiliyah amat percaya pada tahayul. Contohnya mereka percaya jika burung yang mereka lihat terbang ke kiri, nasib sial akan menimpa mereka. Sebaliknya jika burung kebetulan terbang ke kanan, nasib baik akan datang. Kepercayaan semacam ini disebut at-tatayur. Selain itu, mereka percaya bahwa jika seseorang yang mati, rohnya akan menjadi burung. Mereka juga percaya bahwa di dalam perut manusia ada ular. Ular inilah yang menggigit di dalam perut sehingga orang merasa lapar. Lihat cincin tembagaku ini, kata seseorang kepada temannya dengan bangga. Cincin ini adalah pemberian seorang dukun kepadaku. Tidak sia-sia aku memberinya uang banyak-banyak agar membuat cincin ini. Jangan coba-coba menantangku berkelahi. Sekarang berkat cincin ini aku merasa jauh lebih kuat. Masih banyak kebodohan serupa yang mereka perlihatkan. Adik-adik tersayang, mereka juga amat taat menyembah berhala-berhala berbentuk patung. Jika mereka meminta pertolongan kepada berhala, tidak segan-segan mereka mengorbankan binatang ternak dan mengoleskan darahnya ke tubuh berhala. Bahkan terkadang mereka sampai hati mengorbankan anak-anaknya sendiri demi mengharap keriduan berhala. Adik-adik tersayang, selain melakukan kebodohan-kebodohan itu, mereka masih melakukan banyak sekali hal-hal yang merusak. Awal mula penyembahan berhala. Awal mula penyembahan berhala di Mekah adalah ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa berhala besar bernama Hubal yang dibelinya dari daerah Syam. Di Mekah, berhala Hubal ditaruh di Ka'bah dan disuruhnya orang-orang datang menyembahnya. Menjelang penaklukan Mekah oleh Nabi Muhammad SAW, Ka'bah dipenuhi oleh 360 berhala yang terbuat dari batu, kayu, perak, bahkan emas. Bangsa Arab pada masa itu sangat gemar meminum arak. Hampir semua orang adalah peminum kecuali beberapa saja yang tidak. Bawa kemari minumannya, kita minum sambil berjudi, kata seseorang kepada teman-temannya. Para nelayan datang membawakan baki dan botol-botol minuman. Orang-orang datang berkumpul sambil tertawa. Hai, panggil para penari, perintah tuan rumah. Para penari datang disambut tepukan dan sorak-sorai. Ketika minuman mulai membuat mereka mabuk, seseorang kembali berseru, bawakan alat-alat judi kemari. Orang pun membawakan alat-alat judi berupa bilah-bilah kayu dan sebuah kantung kulit. Beberapa ekor unta dipotong. Yang kalah berjudi harus membayar unta-unta tersebut. Adik-adik tersayang, selain berjudi dengan memotong unta, mereka juga berjudi dengan bermacam-macam cara. Demikianlah minum sambil berjudi adalah kebiasaan yang amat digemari oleh bangsa Arab saat itu. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam, masih banyak para pemeluk baru agama ini yang masih suka meminum arak, sampai turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merangsur-angsur mengharamkan orang meminum minuman keras. Selain berjudi dan minum arak, apalagi yang dilakukan orang pada masa jahiliyah? Judi memotong unta adalah judi yang paling digemari oleh orang Arab jahiliyah. Bila-bila kayu dikocok dalam kantung dan dibagikan. Orang yang mendapat undian kosong dinyatakan kalah dan harus membayar unta yang dipotong. Daging unta kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Orang yang tidak suka berjudi semacam ini dipandang sebagai seorang kikir yang biasa disebut barem. Adik-adik tersayang, mencuri dan merampok saat itu adalah hal yang biasa. Hanya sebagian kecil saja orang yang tidak pernah melakukannya. Perampokan pun bukan cuma mengincar harta dan benda, tetapi juga orang yang dirampok. Perampok biasanya menjadikan orang-orang yang telah dirampoknya menjadi tawanan dan budak belian.
Saat itu perilaku bangsa Arab amat kejam, sampai melewati batas peri kemanusiaan. Anak-anak perempuannya sendiri mereka bunuh. Ada yang dikubur hidup-hidup ke dalam tanah, ada pula yang ditaruh dalam tong dan diluncurkan dari tempat yang tinggi. Mereka malu jika mempunyai anak perempuan. Mereka juga suka menyiksa binatang jika seseorang mati. Keluarganya mengikat unta di atas kuburan dan tidak memberikan makan serta minum sampai si unta itu mati. Mereka beranggapan unta itu kelak akan menjadi tunggangan si mati. Musuh yang tertangkap diperlakukan sangat kejam. Mereka biasa mengikat musuh pada seekor kuda dan membiarkan kuda tersebut berlari sehingga orang yang diikat itu mati terseret-seret. Telinga atau hidung musuh yang kalah dijadikan kalung, serta tengkoraknya dijadikan tempat minum arak. Orang jahiliyah juga tidak mengenal sopan santun. Adik-adik tersayang mereka bisa berkeliling Ka'bah tanpa memakai pakaian. Begitulah kebiasaan orang-orang Arab saat itu. Adik-adik tersayang mereka adalah bangsa yang maju perdagangannya, pandai membuat perkakas, membuat obat, ahli astronomi, serta mahir bersyair, namun mereka juga mempunyai banyak kebiasaan buruk. Memakan bagai binatang. Dalam urusan makan dan minum pun tidak ada yang tidak dilarang. Segala macam binatang boleh dimakan. Binatang yang sudah mati pun disayat dagingnya, dibakar dan dimakan. Mereka juga suka meminum darah binatang dan memakan darah yang dibekukan. Adik-adik tersayang, suatu hari Hashim pergi berdagang menuju Syam. Ketika melewati Yasrib yang kemudian disebut Madinah, Hashim melihat seorang wanita baik-baik dan terpandang. Siapakah wanita itu? Tanya Hashim kepada orang-orang Yasrib. Dia adalah Salma binti Amr. Apakah dia telah bersuami? Suaminya telah tiada, kini dia seorang janda. Mendengar itu Hashim melamar Salma dan Salma pun menerima lamarannya. Mereka lalu menikah. Hashim tinggal di Yasrib beberapa lama. Ketika Salma mengandung, Hashim melanjutkan perniagaannya. Namun itulah kali terakhir Salma melihat suaminya. Karena Hashim tidak pernah kembali lagi. Dia meninggal dunia di Palestina. Salma melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Syaibah. Sementara itu, sepeninggalan Hashim, kedudukannya sebagai pemuka masyarakat Mekah dipegang oleh adik Hashim yang bernama Al-Muttalib. Al-Muttalib juga seorang laki-laki terpandang yang dicintai penduduk Mekah. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan sebutan Al-Fayyad yang berarti sang dermawan. Suatu hari dia mendengar bahwa Syaibah keponakannya yang tinggal di Yasrib sedang tumbuh remaja. Aku harus menemuinya, pikir Al-Muttalib. Dia adalah anak kakakku. Dulu ayahnya adalah pemuka Mekah, maka dia harus pulang untuk melanjutkan kekuasaannya menggantikan aku. Ketika Al-Muttalib bertemu Syaibah di Yasrib, dia tersentak. Anak ini benar-benar mirip Hashim. Marina ikut paman ke Mekah, peluk Al-Muttalib. Tetapi jika ibu tidak mengizinkan pergi, aku akan tetap tinggal di sini, jawab Syaibah. Adik-adik tersayang, apakah Salma akan membiarkan buah hatinya yang baru tumbuh remaja itu pergi ke Mekah yang begitu jauh? Syaibah. Nama Syaibah diberikan karena ada rambut putih atau uban di kepalanya sejak dia kecil. Selain Syaibah, Hashim telah memiliki 4 putra dan 5 putri yang tinggal di Mekah. Tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi, jawab Salma. Dia buah hatiku satu-satunya. Wajahnya lah yang senantiasa mengingatkan aku akan wajah ayahnya. Aku juga menyayangi Hashim, jawab Al-Muttalib. Bukan cuma aku tetapi penduduk kota Mekah juga menyayanginya. Mereka pasti akan senang sekali menyambut kedatangan putra Hashim. Begitu melihat wajah anak ini, rasa sayangku timbul kepadanya, seolah-olah aku melihat Hashim hidup kembali dan berdiri di hadapanku. Izinkan aku membawanya pergi. Sesungguhnya Mekah adalah kerajaan ayahnya dan Mekah adalah tanah suci yang dicintai oleh seluruh bangsa Arab. Tidakkah pantas putramu pergi ke sana dan melanjutkan pemerintahan ayahnya? Salma memandang Syaibah dengan mata berkaca-kaca. Hatinya ingin agar putra satu-satunya itu tetap tinggal di sisinya. Namun dia tahu masa depan Syaibah bukan di Yasrib, melainkan di Mekah. Akhirnya dia pun mengangguk. Baiklah, kuizinkan ia pergi. Dengan amat
Gembira, Al-Muttalib mengajak keponakannya itu pulang. Syaibah duduk membonceng unta di belakang pamannya. Ketika mereka tiba di Mekah, orang-orang menyangka bahwa anak yang duduk di belakang Al-Muttalib adalah budaknya. Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, panggil mereka kepada Syaibah. Celaka kalian, dia bukan budakku, dia anak saudaraku Hashim. Namun adik-adik tersayang, orang-orang terlanjur menyebutnya demikian, sehingga akhirnya nama Syaibah pun terlupakan. Setelah itu dia dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Dia kelak menjadi kakek Nabi Muhammad SAW. Setelah tumbuh dewasa, Abdul Muttalib pun menjadi seorang pemuka Mekah sebagaimana Hashim bapaknya. Adik-adik tersayang, pada zaman pemerintahannya Abdul Muttalib melakukan sebuah perbuatan yang akan dikenang orang sepanjang zaman. Perbuatan apakah itu? Setelah Hashim meninggal, hartanya dikuasai oleh Naufal, adiknya yang terkecil. Ketika dewasa, Abdul Muttalib hendak meminta harta ayahnya, tetapi Naufal menolak. Abdul Muttalib pun meminta bantuan kerabat ibunya yang tinggal di Yasrib. Orang-orang Yasrib mengirimkan 80 pasukan berkuda. Naufal pun ketakutan dan menyerahkan harta Hashim kepada Abdul Muttalib. Adik-adik tersayang, saat itu sumur Zam-Zam telah terkubur dan dilupakan orang selama ratusan tahun. Namun Abdul Muttalib tidak pernah lupa pada sejarah Mekah bahwa dulu pernah ada mata air yang menghidupi Mekah, mata air yang memancar keluar oleh kakek Ismail. Aku harus menemukannya, pikir Abdul Muttalib. Aku harus menemukannya kembali, sumur Zam-Zam yang telah dilupakan orang. Apalagi aku bertugas menyediakan air dan makanan bagi penduduk Mekah. Pikiran seperti itu tidak pernah hilang dari benaknya. Aku harus menemukannya, aku harus menemukannya. Setelah itu Abdul Muttalib mengambil tembilang dan memanggil putra satu-satunya, Harits. Temani ayah mencari dan menggali kembali sumur Zam-Zam. Harits mengangguk, kemudian mereka mulai mencari di mana dulu letak mata air Zam-Zam berada. Setelah beberapa kali mencoba menggali di beberapa tempat, sumur Zam-Zam tidak juga ditemukan. Ayah, mungkin sumur Zam-Zam memang telah hilang, kata Harits. Tidak nak, ayah yakin sumur itu masih ada. Kita harus menemukannya. Orang-orang Mekah akan hidup lebih baik jika sumur Zam-Zam ada di tengah-tengah kita. Dengan gigih keduanya pun terus mencari. Orang-orang Quraisy penduduk asli Mekah melihat perbuatan mereka dengan heran. Mengapa engkau terus menggali, Abdul Muttalib? Bukankah dulu nenek moyang kita, Mutsas bin Amr, pernah menggalinya tapi tidak berhasil? Abdul Muttalib menaruh tembilangnya dan duduk. Ya, ratusan tahun yang lalu Mutsas bin Amr, mertua Nabi Ismail alaihissalam, pernah mencoba menggali Zam-Zam tapi tidak berhasil. Padahal saat itu Mutsas telah mempersembahkan sesaji berupa pedang dan pelana berpangkal emas agar sumur Zam-Zam ditemukan. Adik-adik tersayang, apakah Abdul Muttalib menyerah dan menghentikan penggaliannya? Abdul Muttalib adalah pengurus air dan makanan bagi tamu-tamu yang datang ke Mekah. Setelah ratusan tahun sumur Zam-Zam tertimbun, air harus didatangkan dari beberapa sumur yang terpancar-pancar di sekitaran Mekah. Terima kasih untuk adik-adik pendengar sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, biar semua kebaikan tersebar. Papa Farah undur diri dulu nih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.